Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bapak dan Ibu beserta PKP yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya Irawadi Widya Iswara, ahli media BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan sistematika rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik. Sistematika rancangan aksi perubahan ini dimulai dari covernya, kemudian lembar persetujuan, kemudian berita acara, kemudian lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian daftar tabel jika ada, kemudian daftar gambar jika ada. Selanjutnya, komponen utama dari sistematika rancangan aksi perubahan ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 profil kinerja pelayanan, bab 3 analisa masalah pelayanan, bab 4 strategi penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Mari kita lihat bab 1 pendahuluan. Ini terdiri dari 3 subbab. Subbab A latar belakang, subbab B tujuan, dan subbab C manfaat. Kita lihat rincian dari subbab A latar belakang. Latar belakang ini merupakan gambaran umum yang memuat paragraf-paragraf dari uraian umum tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan publik OPD. Kemudian kutipan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik, kemudian kutipan pendapat para ahli tentang pelayanan publik jika ada, kemudian kondisi pelayanan publik sekarang, selanjutnya kondisi pelayanan publik yang diinginkan, dan yang terakhir adalah terobosan inovatif yang diperlukan atau ditetapkan. Selanjutnya subbab B, tujuan aksi perubahan, terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, yaitu 60 hari kalender atau selama masa off kampus. Kemudian yang kedua, tujuan jangka menengah, selama 6 bulan setelah berakhirnya pelatihan. Dan yang ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu selama 2 tahun setelah berakhirnya pelatihan. Tujuan aksi perubahan ini menjelaskan output atau capaian yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output. Selanjutnya, subbab C, manfaat aksi perubahan. Pertama, manfaat bagi organisasi. Yang kedua, manfaat bagi stakeholder atau pemangku kepentingan. Manfaat aksi perubahan ini kaitannya dengan peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik.
Selanjutnya kita lihat bab 2, profil kinerja pelayanan. Terdiri dari 5 subbab. Subbab A, tujuan, sasaran, dan strategi OPD. Subbab B, tugas, fungsi, dan struktur OPD. Subbab C, sumber daya OPD. Subbab D, kinerja pelayanan OPD. Dan subbab E, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD. Selanjutnya kita lihat bab 3, analisa masalah pelayanan. Ini paling tidak terdiri dari 3 subbab, namun bisa menjadi 4 subbab. Bab 3, analisa masalah pelayanan, terdiri dari subbab A, identifikasi masalah. Di sini peserta bisa mengidentifikasi masalah dari Renstra atau melalui FGD, atau juga bisa melalui penyebaran angket kepada pengguna pelayanan publik. Masalah yang diidentifikasi antara 3 masalah sampai 5 masalah. Kalau lebih banyak, lebih bagus. Kemudian subbab B, pemilihan masalah prioritas. Apabila identifikasi masalah sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah pemilihan masalah prioritas. Ini bisa menggunakan alat analisis APKL atau USG. Namun biasanya lebih banyak digunakan adalah APKL. Bisa juga menggunakan alat analisis lainnya. Selanjutnya subbab C, identifikasi penyebab masalah prioritas. Apabila kita sudah memilih masalah prioritas, maka selanjutnya adalah kita mengidentifikasi apa penyebab masalah prioritas tersebut. Alat yang digunakan bisa menggunakan uraian umum saja, seperti biasa, bisa menggunakan fishbone, atau menggunakan alat analisis lainnya. Apabila Bapak dan Ibu menginginkan hanya ingin menyelesaikan satu penyebab masalah prioritas, maka harus ada subbab D, yaitu pemilihan penyebab masalah prioritas. Pemilihan penyebab masalah prioritas ini bisa menggunakan alat analisis USG. Selanjutnya, bab 4. Strategi penyelesaian masalah. Terdiri dari 4 subbab. Subbab A, terobosan atau inovasi. Diharapkan peserta PKP itu bisa memunculkan paling tidak 3 alternatif inovasi. Kemudian memilih satu inovasi yang prioritas menggunakan alat McNamara atau BCR. Selanjutnya subbab B, tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan ini terdiri dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan monep. Tahapan kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam bentuk matrik atau tabel. Selanjutnya subbab C, sumber daya. Ini berisi peta dan pemanfaatannya.
Jadi termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia, peralatan maupun sumber daya lainnya yang dimanfaatkan. Dan sebab D adalah manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka di sini bisa dibagi dalam 3 bagian. Bagian A itu peraturan perundang-undangan, bagian B itu adalah buku, kemudian bagian C URL. Apabila ada sumber-sumber dari internet yang diambil. Demikian tutorial ini disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.